Salam jumpa saudara yang berbahagia pada kesempatan ini. Saya Yohanes masih bisa menemani saudara dalam program Figur yang pada kesempatan ini rindu mengajak saudara melihat bagaimana sikap tokoh yang bernama Yesus Kristus ketika begitu banyak orang memiliki sikap yang berbeda, yaitu terkait dengan sikap seseorang yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dianggap oleh masyarakat sebagai pribadi yang tidak benar, sebagai orang yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, bagaimana sikap tokoh yang bernama Yesus Kristus menghadapi semuanya ini? Apakah dia datang kemudian dia marah-marah, kemudian dia membuang orang ini, atau bagaimana? Saya mengajak saudara untuk bersama-sama mengikuti pelajaran berikut ini, sehingga ketika itu diperhadapkan kepada kita, kita sudah tahu bagaimana seharusnya kita bersikap. Dari studio saya menyampaikan, selamat mendengarkan. Saudara, ada seseorang yang sangat terkenal di negeri Israel. Dia terkenal oleh karena dia memiliki jabatan yang di tengah-tengah masyarakat memiliki status sosial yang diperhitungkan. Dia bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang terdidik, terpelajar, orang yang disegani, orang yang dianggap di tengah-tengah masyarakat. Biasanya pandangan masyarakat ketika melihat seseorang itu dianggap sukses ketika dia berpendidikan tinggi, dia memiliki pekerjaan yang baik, kemudian dia juga memiliki rumah atau memiliki tempat tinggal yang baik. Bahkan ada berbagai fasilitas yang dimiliki. Kalau masa kini kita melihat orang sukses itu, dia keluar masuk mobil, ya. Artinya dia memakai mobil yang bagus, kemudian memiliki sopir, kemudian dia juga memiliki pekerjaan yang baik, kemudian dia juga memiliki rumah yang megah, maka orang akan bilang ini orang kaya, orang yang sukses. Nah, pada zaman dahulu ada seorang yang dianggap sukses juga dalam pandangan kita pada saat ini. Mengapa? Karena orang ini sebagai seorang pemimpin. Dan melalui kepemimpinannya, dia tentunya mendapatkan sejumlah pemasukan yang cukup bahkan berlimpah bagi kehidupannya secara pribadi maupun bagi keluarganya. Bahkan dia tidak pernah kekurangan. Memiliki tempat tinggal yang baik dan stabil secara ekonomi. Ya, secara ekonomi dia mapan. Sehingga orang ini dikategorikan sebagai orang yang sukses. Namun dari pandangan penduduk Israel pada masa itu, orang ini dianggap sebagai pribadi yang bertentangan atau pribadi yang kontroversial. Mengapa? Karena di satu sisi dia adalah warga Israel, tetapi di sisi yang lain dia bekerja untuk orang atau negara yang sedang menguasai Israel, yaitu Roma pada saat itu, Romawi. Sebagai akibatnya, orang ini meskipun dalam pandangan dunia dia sukses, tetapi dalam pandangan masyarakat pada masa itu di antara orang-orang Yahudi, dia dianggap sebagai pengkhianat, sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan yang dibenci oleh Tuhan, pekerjaan yang menyebabkan orang lain susah. Karena dia bekerja sebagai pemungut pajak. Sebagai pemungut pajak pada masa itu, pengambil pajak yang akan diberikan kepada Kekaisaran Romawi, dia tentunya digaji oleh kerajaan Romawi. Dan tentunya sebagai orang yang diupah, dia harus senantiasa
berjuang bagaimana caranya agar target pemasukan dari pajak itu bisa sampai kepada kekaisaran dengan tepat sesuai dengan yang diminta. Tapi sudah menjadi rahasia umum pada masa itu bahwa para petugas pajak seringkali dia meminta lebih dari yang diwajibkan. Bahkan tidak jarang mereka memeras. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dibenci di tengah-tengah masyarakat. Orang yang tidak disukai di tengah masyarakat. Karena tidak disukai, maka dia memiliki pergaulan yang sangat terbatas. Dia tidak bisa seenaknya bergaul dengan semua orang. Karena tidak semua orang suka kepada dia. Sekalipun dia secara ekonomi mapan, secara pekerjaan mapan, bahkan dia memiliki posisi yang penting di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Tetapi dari pandangan masyarakat, dia dibuang. Dia nggak diakui. Bahkan dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Ini pandangan masyarakat. Orang yang tidak dibutuhkan. Orang yang dianggap pengganggu ketenangan masyarakat. Orang yang dianggap sebagai pemeras. Sebagai orang yang tidak mengerti nasionalis. Dia tidak bisa bagaimana menyenangkan juga hati daripada negaranya sendiri di mana dia ada. Tapi mungkin juga karena kebutuhan, karena dia juga butuh pekerjaan, dia mengambil pekerjaan ini. Sehingga ada bagi orang Yahudi, orang seperti ini dianggap sebagai orang yang mengotori kekudusan umat. Saudara, ini pandangan masyarakat. Tetapi bagaimana sikap tokoh yang bernama Yesus Kristus melihat keadaan seperti ini? Apakah dia juga memiliki pandangan dan sikap sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu? Mari, saya akan mengajak saudara melihat apa yang terjadi dengan tokoh ini. Ketika tokoh ini mengadakan perjalanan ke Yerusalem, dia harus melintasi kota yang bernama kota Yeriko. Dan tentunya dalam perjalanan ini, dia tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana dia pergi ke Yerusalem. Tetapi di tengah perjalanan, dia menemukan pribadi, menemukan seseorang yang memang tidak disukai oleh masyarakat. Orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang yang dijauhi oleh masyarakat. Oleh karena gara-garanya pekerjaannya yang dianggap kotor. Karena dia sebagai kepala pemungut cukai. Kadang-kadang dia memiliki kewenangan-kewenangan yang bisa disalahgunakan. Memeras, mengambil lebih daripada yang seharusnya. Memperkaya diri sendiri. Sehingga dia dicemooh oleh masyarakat. Nah, sikap tokoh yang bernama Yesus Kristus tentunya juga dalam bagian yang dituliskan di dalam kitab suci. Dia tidak setuju juga dengan sikap pemerasan. Dia juga tidak setuju dengan mengambil lebih daripada yang seharusnya atau korup. Dia tidak setuju. Tetapi di sisi lain, dia melihat bahwa orang ini pun membutuhkan keselamatan. Orang ini pun membutuhkan pencerahan. Orang ini pun membutuhkan orang lain yang mendampingi dia agar dia mengerti kehidupannya, agar dia mengerti menjadi pribadi yang baik. Karena itu Yesus Kristus ketika melintas di kota Yeriko, dia bertemu dengan Zakius. Dan Zakius ini dikenal pada saat itu sebagai kepala pemungut cukai. Dia ingin melihat Yesus, tetapi karena perawakannya yang tidak memadai, maka dia memanjat pohon ara. Dan dia berhasil melihat Yesus, dan terjadilah komunikasi dari pandangan Zakius dan pandangan Yesus. Yesus memandang orang ini sebagai pribadi bukan yang harus dibuang, tetapi menjadi pribadi yang harus diselamatkan, menjadi pribadi yang harus juga dihargai. Karena itu dia datang khusus ke rumahnya Zakius.
makan bersama dengan Sakius. Dan terjadilah pada saat itu bahwa Sakius mengalami perubahan hidup. Sakius berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Artinya dia terbuka. Jika ada merasa yang diperas, datang kepada dia. Saya akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dia tantang orang. Kalau dianggap selama ini dia orang yang suka memeras, silakan datang, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Buktikan siapa yang diperas dan berapa yang diperas, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dia terbuka. Dia berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itulah saudara, pribadi yang bernama Sakius ini mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Yesus Kristus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Dia memiliki iman juga percaya kepada Tuhan. Di sisi lain, orang mencemooh pribadi yang dimiliki oleh Sakius ini sebagai pribadi yang jahat, pribadi yang korup. Tetapi di sisi yang lain, Yesus melihat bahwa pribadi ini juga butuh keselamatan. Karena itu dia menerobos semua halangan dan rintangan. Dia datang, sekalipun banyak orang yang mencemooh, dia datang dan berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dia datang untuk mencari yang terhilang. Dia datang bukan untuk mencari orang yang baik. Dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Dia datang untuk mencari orang yang sakit, untuk diselamatkan, untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Inilah pribadi Yesus Kristus. Dia datang untuk mencari setiap orang yang merasa dirinya orang yang berdosa. Sakius merasa, "Saya orang berdosa, saya mau berubah." Dia dikatakan, "Hari ini sudah terjadi keselamatan bagi rumah ini." Artinya ketika Sakius menyatakan, "Saya berubah, saya mau mengubah hidup saya mau percaya," maka terjadi keselamatan. Karena anak manusia, yaitu Yesus Kristus, juga datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah pribadi Yesus Kristus. Dia tidak membuang orang yang berdosa. Dia tidak membuang orang yang dianggap pengacau di tengah masyarakat. Tetapi dia mencari mereka dan menyelamatkan mereka. Tugas ini diberikan kepada kita juga untuk membawa orang-orang yang terhilang, untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari pada saat ini, bahwa setiap kita dipanggil untuk mencari yang terhilang. Agar kita mencari orang-orang yang terhilang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang ditayangkan melalui radio kesayangan saudara ini. Jika saudara rindu untuk mengenal dia lebih dalam lagi, silakan kirim SMS ke 081333777386 dengan cara ketik nama, spasi Figur, spasi respon atau pertanyaan. Atau kirimkan surat ke Nomor Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur. Saya Johannes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.